Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri remaja. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosi dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik ataupun yang tidak baik. Sejak lahir sampai dewasa, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyelesaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri remaja yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Dadah. Karakteristik penyesuaian diri yang positif dan yang salah. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungan dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula individu-individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. Pertama tuh, penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalahnya dalam segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Misalnya, seorang siswa yang masih kurang mampu dalam mengerjakan tugas, ia akan bahan dalam upaya menyelesaikan tugas tersebut dengan membaca buku, konsultasi, diskusi, dan sebagainya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba, dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan. 4. Penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Misalnya gagal menonton di gedung bioskop, dia pindah nonton TV. 5. Penyesuaian diri dengan menggalai kemampuan diri. Dalam hal ini, individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. 6. Penyesuaian dalam belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dalam keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Misalnya, seorang guru akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak belajar tentang berbagai pengetahuan keguruan. 7. Penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Penyesuaian diri akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memilih tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat pula. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. 8. Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Keputusan diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain segi untung dan ruginya.
Selanjutnya membahas penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, sikap yang tidak realistis, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Yang pertama, reaksi bertahan. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan. Represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Lalu proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Selanjutnya sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Misalnya seorang siswa yang gagal mengetik mengatakan bahwa mesin ketik rusak, padahal dia sendiri yang tidak bisa mengetik, dan sebagainya. Reaksi kedua, reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku seperti selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menyerang dan merusak, keras kepala dalam perbuatannya, bersikap balas dendam, tidak menerima hak orang lain, tindakan yang serampangan, dan marah secara sadis. Reaksi ketiga, reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut: berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan seolah-olah sudah tercapai; banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika; dan regresi, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal, misal orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman, belajar, kebutuhan determinis diri, dan frustasi. Yang pertama itu ada pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Pengalaman yang menyenangkan, misalnya memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan, cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang lebih baik. Dan sebaliknya, pengalaman traumatik akan menimbulkan penyesuaian yang kurang baik atau mungkin salah sesuai. Berikutnya ada belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Karena melalui proses belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Sebagian respon-respon dan ciri-ciri kepribadian yang lebih baik hanya diperoleh dari proses belajar diri yang dapat diperoleh secara yang diwariskan. Dalam proses penyesuaian diri, belajar merupakan suatu proses modifikasi tingkah laku sejak fase-fase awal dan berlangsung terus sepanjang hayat dan diperkuat dengan kematangan. Berikutnya ada determinasi diri. Dalam proses penyesuaian diri, di samping ditentukan oleh faktor-faktor tersebut, orang itu sendiri dapat menentukan dirinya terhadap faktor-faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang lebih tinggi, dan atau merusak diri. Faktor-faktor itulah yang disebut determinasi diri. Determinasi diri mempunyai peranan yang penting dalam proses penyesuaian diri, karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengarah dan mengendalikan dirinya. Meski sebetulnya situasi dan kondisi tidak menguntungkan bagi penyesuaian dirinya, ada beberapa orang dewasa yang mengalami penolakan ketika masa kanak-kanak, tetapi mereka dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif karena dapat menentukan sikap dan arahnya sendiri.
Berikutnya ada konflik dan penyesuaian. Tanpa memperhatikan tipe-tipe konflik, mekanisme konflik secara esensial sama, yaitu pertandingan antara motif-motif efek konflik pada perilaku akan tergantung sebagai pada sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan. Namun dalam kenyataannya, ada juga seseorang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Sebenarnya, beberapa konflik dapat bermanfaat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan. Cara orang mengatasi konfliknya dengan meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial, atau mungkin sebaliknya, ia memecahkan konflik dengan melarikan diri, khususnya lari ke dalam gejala-gejala neurotris. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilahi Darskia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh banyak terhadap penyesuaian diri anak. A. Pengaruh rumah dan keluarga. Dari sekian banyak faktor yang mengkondisikan penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting, karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. B. Hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola hubungan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri antara lain: 1. Menerima atau acceptance, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima akan anaknya maksudnya dengan baik. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman bagi anak. Menghukum dan disiplin yang berlebihan tidak terlalu efektif. Dalam pola ini hubungan orang tua dengan anak bersifat keras. Disiplin yang ditanamkan orang tua terlalu kaku dan berlebihan sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan bagi anak. 3. Memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan permanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. 4. Penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. C. Hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. D. Masyarakat. Keadaan masyarakat di mana individu yang berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Kondisi studi menunjukkan banyak gejala tingkatan laku salah sesuai bersumber dari keadaan pergaulan yang salah. Kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian dirinya. Sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Di samping itu, hasil pendidikan yang diterima anak di sekolah akan menjadi bekal bagi proses penyesuaian diri masyarakat, kultural, dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Contohnya, cara kehidupan di sekolah, di masjid, gereja, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi anak. Agama merupakan sumber nilai kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntutan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup yang efektif dan menuntut adanya tuntutan hidup yang mutlak. Sembahyang dan berdoa merupakan medium dalam agama untuk menuju ke arah kehidupan yang berarti. Agama memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri. Sekian. Materi berikutnya yaitu permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dari pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga.
Contohnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab, antara lain yaitu contohnya mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakiyah Darajat, bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan, kekejaman tanpa alasan nyata. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Contohnya orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama dengan sejawatnya. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung akan menghabiskan waktunya di luar rumah. Terutama pada gadis-gadis mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikiran bahwa rumah di luar rumah tangganya sendiri akan lebih baik daripada rumahnya sendiri. Di samping itu, sikap orang tua memberikan perlindungan yang berlebihan akibatnya juga tidak baik. Remaja mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan menyebabkan ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian dari orang lain. Dan ia juga berusaha mendapatkan perhatian dari mereka, serta menyangka bahwa perhatian seperti itu adalah haknya. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua dan gilirannya ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti kekerasan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak padanya ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Terbukti juga bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah yang dari rumah tangga yang pecah atau retak itu sendiri. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan anak perempuan akan mempengaruhi hubungan antara mereka, sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudaranya yang laki-laki. Keadaan ini akan menghambat proses penyesuaian diri anak perempuan. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri akan muncul lagi bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Remaja yang keluarganya sering pindah, ia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain dan ia mengalami banyak kesukaran akademis. Bahkan ia akan sangat tertinggal dalam pelajaran karena guru berbeda dalam cara mengajarnya. Demikian pula mungkin buku-buku pokoknya yang dipakainya tidak sama. Di samping itu, di masalah teman-teman remaja, perpindahan ke tempat baru atau masyarakat baru berarti kehilangan teman lama dan mencari teman baru. Mungkin para remaja-remaja berhasil baik dalam hubungan sekolah yang lama. Mereka pindah ke sekolah yang baru, ia menjadi tidak kenal dan tidak ada yang memperhatikan. Di sini remaja dituntut untuk dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru, sehingga ia menjadi bagian dari masyarakat yang baru itu. Nah, penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah, permasalahan penyesuaian diri sekolah mungkin akan timbul ketika remaja memasuki jenjang sekolah yang baru. Baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas, mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat antara lain prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang sering kali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik seyogianya, kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, suka membolos, dan sebagainya karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk sekolah yang tidak ia sukai. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk ke sekolah lanjutan mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah antara lain yang pertama dengan menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik baik secara sosial, fisik maupun akademis. Lalu yang kedua dengan menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Lalu yang ketiga usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya.
Lalu yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, dengan menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar anak murid. Yang keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami oleh murid-murid. Yang kedelapan, teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. Yang kesembilan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kesepuluh, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Yang kesebelas, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. Lalu yang ke-12, ada hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat.